coba untuk menggali ide, kemudian ketika kalian coba untuk menganalisis SWOT, itu adalah kalian mencoba untuk memulai, menggali, dan mengenali peluang usaha yang ada di sekitar kalian. Bagaimana cara memulainya? Bagaimana cara memulainya? Memulainya adalah dengan mengenali apa saja sih potensi dari dalam diri kita, kemudian apa saja sih kekurangan dari diri kita. Karena kalau kita mau memulai usaha ya kita harus bisa mengoptimalkan kemampuan kita. Kalau kita mau memulai usaha ya kita harus menutupi kekurangan dari diri kita. Benar nggak? Di sisi lain pun juga harus kita evaluasi lagi. Apa sih evaluasinya? Kira-kira dampak yang akan ditimbulkan kalau kita memproduksi suatu produk itu seperti apa dengan kompetitor yang sudah ada? Jangan sampai kita memulai usaha itu di luar dari keterampilan kita, tapi kita juga di atas kompetitor kita. Maksudnya di atas apa? Kalau harganya di atas tapi kualitasnya di bawah, itu juga tidak akan bisa membantu kita dalam bisa membantu kita dalam berwirausaha lebih baik lagi. Harga boleh di atas, tapi kualitas juga harus di atas. Kalau kita melihat mengevaluasi dari peluang usaha atau melihat dari rivalitas kita. Dan kita juga harus bisa memahami juga fokus bidang usaha kita tuh di mana. Ada beberapa jenis usaha. Ada jenis usaha manufaktur, ada jenis usaha keterampilan tangan, ada jenis usaha yang berdasarkan dengan minat kita misalnya. Ada juga jenis usaha modelnya distribusi, seller, ya enggak? Ada jenis usaha di bidang jasa misalnya, jasa perhotelan, kemudian jasa fotografi, jasa IO misalnya. Itu bagian dari usaha juga, iya, bagian dari usaha juga. Bagian dari kita menggali peluang juga. Apa sih kemampuan potensi diri kita? Apa sih peluang yang ada di sekitar kita? Dan bagaimana hambatan yang perlu dilihat adalah hambatan termasuk kelemahan dari kita. Sebentar, 5 menit.
Ya, terima kasih. Mohon maaf harus menunggu. Bagian tadi, ketika kita mau memulai usaha, pertama yang harus kita gali, yang harus kita pahami adalah tentang apa? Tentang potensi. Bagaimana mengoptimalkan potensi kita. Bagaimana kita fokus dalam bidang usaha kita. Bidang usaha di bidang apa? Manufaktur, di bidang jasa, di bidang apa lagi misalnya. Di bidang distribusi, seller. Bu, kalau saya hanya sebagai seller makanan misalnya, saya ngambilnya dari produk X, kemudian habis itu saya ngejual lagi ke konsumen yang ada di sekitar saya, bisa nggak? Itu masuk dalam kategori usaha, tapi bukan lagi usahanya hanya sebatas calo ya, karena nggak ada inovasinya kalau calo tuh. Kemudian di sisi lain lagi, harus mencoba ketika mau memulai usaha itu adalah harus mencoba untuk apa? Untuk berani terlebih dahulu, percaya diri dengan usaha yang sudah di-create atau direncanakan. Contoh misalnya, saya mau kasih kasus, teman-teman coba untuk analisis. Kalau di sini contohnya adalah contoh kasus Dewi. Yang saya mau kasih ke teman-teman itu misalnya seperti ini. Saya punya punya cukup modal yang tinggi, yaitu keterampilan yang saya miliki, kemampuan keterampilan yang saya miliki. Kemudian ada beberapa investasi atau modal, tapi investasi modal ini bukan berbentuk fresh money. Tapi di setiap bulan dengan investasi yang saya miliki ini, saya masih punya tuntutan untuk apa? Untuk membayar tagihan sebesar 15 juta. Modal saya adalah investasi tapi bukan fresh money. Kemudian modal saya adalah keterampilan yang saya miliki. Jadi saya bisa membuat kerajinan tangan. Di sisi lain, saya ini adalah orang yang tidak bisa mengontrol diri sendiri. Orang yang nggak bisa mengontrol diri sendiri. Saya orang nggak bisa mengontrol diri sendiri, saya dituntut per bulan 15 juta, dan saya punya modal keterampilan, yaitu membuat kerajinan tangan dan investasi, tapi bukan fresh money. Dengan tuntutan seperti ini, dengan apa yang saya miliki, keterbatasan yang saya miliki, bagaimana saya harus bisa memenuhi kebutuhan saya? Bayar 15 juta per bulan. Tabungan saya bukan fresh money, investasi saya bukan fresh money. Gimana? Coba dipikirkan dulu. Saya orang yang bisa membuat kerajinan tangan, dan itu sudah diakui bahwa saya mempunyai keterampilan itu, sudah punya sertifikasi kompetensi mengenai pembuatan kerajinan tangan itu. Tapi modal yang saya miliki bukan fresh money, dan setiap bulan saya harus membayar 15 juta. Di sisi lain, saya ini adalah orang yang tidak bisa mengontrol diri sendiri, tidak bisa bagi waktu, tidak bisa tidak bisa, susah untuk bekerja sama, egois misalnya. Gimana coba? Sebentar, saya ngambil pulpen dulu ya, karena saya di ruang makan. Ya. Siapa? 3. C. Gimana kira-kira? Dengan kebutuhan saya 15 juta per bulan ini, saya harus ngapain?
Yuk, siapa yang mau mengutarakan pendapat? Saya, Bu. Saya mau. Gimana? Tere, Saya kenapa nggak pakai batik, Tere? Batik saya ada di kosan, Ibu. Emang Tere di mana? Lagi di rumah, Bu. Tere di rumah mana? Di rumah saya, Bu, di Cibubur. Oh. Apa kira-kira? Apa Hana? Apa Rifki? Sambil berpikir kira-kira harus gimana? Saya absen dulu ya yang nggak hadir. Yang nggak hadir siapa? Zahra, Ibu. Zahra. Ya. Zahra kenapa? Oh itu ya, izin ya? Ya. Vaksin ya? Bukan. Yang persiapan BAC, Bu. Oh iya. Terus siapa lagi? Davin? Hadir, Bu. Oh Davin ada, Rifki. Baru 24 loh. Excel ada. Siapa yang hadir? Bantu saya untuk cek. Sofaun ada. Arela ada. Ibu, Alivia katanya turun listrik, Bu, ngejepret gitu, jadi mungkin keluar, Bu, dari Zoom-nya. Terus siapa lagi? Siapa? Fitsi, Firda, Sarah, Devira, Hana, Lutfi. Udah, Bu. Sisa Delziba doang, Bu. Delziba doang ya berarti ya? Oke. Ayo, gimana nih kira-kira saya harus ngasih 15 juta? Ini bagian kalian coba untuk mengidentifikasi dari kekurangan dan kelemahan diri kita sendiri untuk coba melihat potensial usaha yang bisa kita lakukan untuk bisa melihat peluang yang bisa kita lakukan. Yuk, kira-kira gimana? Analisis SWOT itu kan bagian dari identifikasi kekuatan dan kelemahan, identifikasi peluang dan ancaman. Bisa nggak? Kalau peluang dan ancaman itu adalah eksternal, kalau kekuatan dan kelemahan itu adalah internal, internal dari organisasinya, internal dari individunya, itu masuk di kekuatan dan kelemahan atau strength dan weakness. Tapi kalau opportunity dan threat, ancaman dan peluang itu dari eksternal. Yuk, gimana kira-kira? Gimana, Dak? baik, Bu. Kalau dari saya sendiri ya, di kasus yang tadi itu yang paling saya highlight kekurangannya adalah dia tidak mampu bekerja sama, Bu. Padahal dia punya potensi, punya kelebihan itu tadi bisa ini, Bu. Apa tadi bisa membuat sesuatu yang berarti apa sih kasusnya, Bu? Saya lupa. Buat kerajinan tangan lah, kerajinan tangan, handmade lah ya. Oke, bisa buat kerajinan tangan, tapi dia tidak mampu bekerja sama gitu, Bu. Padahal dia punya kewajiban buat tadi bayar utang 15 juta per bulan kalau nggak salah. Itu yang menjadi highlight saya, dia tidak mampu bekerja sama. Padahal kalau misalkan dia mampu buat bekerja sama, dia fokus buat suatu karya gitu, buat suatu kerajinan tangan, kemudian dipromosikan, dia bekerja sama orang yang memang berpengalaman dalam mempromosikan produk, dalam menjual produk,
barulah dia bisa tuh membayar kewajiban dia yang setiap bulan itu. Oke, berarti apa yang harus yang harus diperbaiki dari sisi mana dulu dengan karakter yang tadi? Kalau menurut saya yang harus diperbaiki itu dari sisi kelemahan dia yang tidak mampu bekerja sama gitu, Bu. Jadi dia harus mampu buat bekerja sama. Berarti poinnya adalah dari weakness-nya terlebih dahulu. Iya, dari poin. Oke. Karena kalau misalkan Terus habis itu? Kalau dia mampu untuk bekerja sama ya Bu, dia bisa mencari seseorang yang pandai memasarkan produk, pandai menjual produk itu Bu. Dia kan fokusnya, kelebihan dia adalah mampu menciptakan ini Bu, kreasi dari tangannya dia. Nah, dia fokusnya di situ aja. Ketika barangnya sudah jadi, nanti yang memasarkan produk dan menjual produk adalah orang yang mau diajak kerja sama tadi Bu, untuk memasarkan produk. Oke, sip. Oke, terima kasih. Ada ya. Poin pentingnya adalah ketika kita mau memulai usaha, yang paling harus diidentifikasi itu adalah kelemahan dan kekuatan kita. Karena dengan kelemahan dan kekuatan kita, itu akan lebih memudahkan untuk membaca peluang dan ancaman. Bagian dari kelemahan kita apa, bagian dari kekuatan kita apa. Tetapi di sisi lain, kita juga harus bisa menutupi kelemahan kita dengan kekuatan kita dan sebaliknya. Menggunakan kekuatan kita untuk menghadapi ancaman dan bisa memanfaatkan kelemahan kita untuk menghadapi peluang. Paham ya? Sebenarnya tidak akan susah dalam proses memulai usaha. Yang paling susah itu adalah memunculkan keberanian diri dan kepercayaan diri untuk memulai usaha itu. Itu yang paling susah. Ide-ide, orang akan mudah mencetuskan ide-idenya. Orang akan mudah untuk mendapatkan investor-investor misalnya. Saya punya link A, link B, link C. Akan mudah untuk mendapatkan investor-investor. Tapi yang susah adalah apa? Keberanian diri dan kepercayaan diri untuk memulai sebuah usaha. Benar nggak? Sepakat ya? Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Nah, peluang usaha dalam posisinya perkuliahan ini kalian nanti harus mampu untuk mengembangkan ide dalam proses meraih peluang usaha, mampu untuk menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha, serta harus mampu memetakan peluang-peluang usaha saja yang memiliki potensial yang tinggi untuk dilakukan. Dalam proses pemanfaatan peluang berwirausaha atau berusaha, setiap orang itu mempunyai opportunity masing-masing. Untuk bisa menciptakan peluang usaha atau memulai usaha itu juga harus dengan mempertimbangkan minatnya. Bisa kita memulai sebuah usaha itu dengan minat yang kita miliki atau sesuai dengan apa yang kita minati atau kita sukai. Misalnya apa? Di bidang industri, di bidang kerajinan tangan, di bidang jasa. Kalau jasa, Bu, saya suka suka motor-motoran. Daripada motor-motoran yang nggak jelas, balap liar yang nggak jelas, dimanfaatkanlah keahlian itu. Apa keahlian itu? Ya, misalnya pulang dari kampus, bisa Gojek, Grab, dan yang lainnya. Saya suka, Bu, di jalan, muter-muter, explore, jalan X, jalan B, jalan C. Oh, ini daerah sini, oh ini daerah sini. Saya suka seperti itu. Kalau jadi Grab dan Gojek kan biasanya kan gitu ya, ada sesuatu yang sesuatu baru yang belum pernah kita lewati, dilewati maps-nya situ ya, meskipun pada endingnya kadang banyak maps yang mengarahkannya ke salah. Nah, itu adalah sesuatu yang dimulai dari minat atau sesuatu yang disukai. Misalnya saya suka dengan bahan-bahan benang-benang rajutan. Kalau lagi iseng, lihat TV sambil baca gitu, sambil ngerajut misalnya. Oh, endingnya apa? Ya, endingnya saya bisa membuat kerajinan tangan dalam bentuk rajutan. Saya suka ngelukis, saya suka buat desain, saya suka Photoshop dan yang lainnya. Bisa dilakukan dengan apa? Dengan
Ya tadi kalau Photoshop berarti edit foto, jasa edit foto atau jasa apa sih yang namanya yang di Instagram itu yang sekarang itu kalau mau apa? Mau cetak foto tuh jadi buku gitu loh. Apa sih namanya? Nge-lag ya. Tes. Ya nge-lag. Tes, masuk nggak suara saya? Masuk Ibu. Masuk, Bu. Masuk Ibu. Iya, nge-lag. Ih, patah banget. Kalian gambarnya hitam semuanya. Oke, nah itu bagian apa? Bagian dari sesuatu hobi dan minat yang kalau sekarang itu banyak banget kita lihat di Instagram itu kalau mau nyetak foto, kalau dulu album foto itu kan dicetak, terus habis itu dikasih plastik gitu nggak? Terus habis itu ditutup. Kalau sekarang bisa dalam bentuk buku, dicetaknya misalnya. Nah, terus itu dimulai dari mana? Dari saya suka Photoshop, saya suka editing misalnya. Itu kita bisa memulai usaha sesuai dengan apa yang kita sukai atau kita minati. Bisa juga dilihat dalam mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan modal. Memulai usaha juga harus dengan dengan 1 juta ini saya bisa apa? Jangan ragu-ragu mengeluarkan uang 1 juta juga kalau memang udah niat mau berwirausaha. Oh, enggak, yang saya mau pakai 500 tapi 500 tidak cukup untuk modal usaha. Cukupnya 1 juta ya, jangan ragu-ragu menggunakan nilai 1 juta itu untuk memulai berwirausaha. Tapi bisa juga dengan mempertimbangkan relasi. Memulai usaha dengan menjalin relasi atau hubungan dengan keluarga atau teman yang lainnya. Nah, tetapi perlu digarisbawahi bahwa tidak mudah dalam proses menjalin usaha untuk berduet atau berpartner dengan relasi. Oke. Selain jenis usaha yang diminati, kita juga harus melihat dan mempertimbangkan beberapa aspek dalam memulai usaha. Pertama, aspeknya apa? Aspek jenis usaha atau faktor keuntungan. Jenis usaha yang realistis akan memberikan laba. Berarti kita harus lihat seberapa besar keuntungan yang akan kita dapat untuk memulai usaha ini. Faktor ini adalah salah satu hal yang harus diperhatikan. Faktor laba dan rugi, seberapa besar? Oh, di kanan kiri saya sudah banyak pesaingnya. Ya, jangan harap itu akan mudah untuk memecahkan pasar yang ada kalau pesaingnya, rivalnya sudah banyak. Artinya apa? Artinya harus diperhitungkan terlebih dahulu. Berapa kira-kira keuntungan dalam 1 hari yang harus saya dapat? Berapa produk yang harus saya jual minimal BEP? Supaya apa? Supaya proses usahanya tetap berjalan. Kalau minimal BEP itu harapannya proses usahanya tetap berjalan. Nah, di sisi lain, jenis usaha yang produknya juga disenangi dan mudah memasarkan produknya atau pesaingnya, yaitu adalah faktor pemasaran dan persaingan. Harus memperhatikan aspek faktor pemasaran dan persaingan. Jadi apa dalam prosesnya? Produk yang disenangi itu harus mudah untuk dipasarkan dan tidak terlalu banyak pesaingnya. Harus memperhatikan faktor modal juga, berapa modal yang harus disiapkan. Melihat faktor bahan baku dan tenaga kerja, berapa bahan baku dan tenaga kerja yang mudah didapat yang harus digunakan. Melihat dari sisi apa? Faktor resiko, berapa kemampuan untuk bisa menanggung resiko yang akan diperoleh ke depannya. Resiko yang apa? Resiko pekerjaan, resiko kerugian, resiko usahanya, itu juga harus dipertimbangkan.
Dan di sisi lain harus melihat atau memperhatikan aspek fasilitas dan kemudahan. Seberapa mudah untuk bisa mendapatkan dukungan serta perlindungan dari kebijakan pemerintah, kebijakan dari aparatur misalnya, kebijakan dari otonomi daerah, Pemda misalnya, kebijakan ya apapun bentuk kebijakan yang sudah diterapkan. Kalau besok kita membuka usaha yang usahanya itu kita jual dalam lingkup nasional, ya minimal sudah ada sertifikat halalnya. Itu bagian dari apa? Bagian dari memperhatikan faktor fasilitas dan kemudahan. Nah, sifat-sifat kepribadian dan faktor pendukung dalam proses keberhasilan dan kegagalan berusaha atau berwirausaha dilihat dari bukunya Steenhoff, Burgers, dan Suryana. Suryana mengatakan bahwa faktor pendukung keberhasilan itu adalah ada faktor manusia, faktor modal, faktor kemampuan manajerial, dan faktor kebijakan pemerintah. Yang termasuk dalam faktor manusianya adalah apa? Tekad kuat dalam berwirausaha, beriman dan berbuat baik, yakin untuk maju dan bertanggung jawab. Itu merupakan faktor manusia. Kalau Steenhoff, Burgers mengatakan bahwa faktor yang mendukung keberhasilan itu adalah percaya diri, mandiri, mampu mengorganisir, mampu berkreasi, dan berpersepsi positif terhadap tantangan. Ini bagian dari apa? Bagian dari faktor-faktor keberhasilan dalam berwirausaha. Nah, ada beberapa faktor juga dalam proses menyebabkan kegagalan berwirausaha. Ada di bukunya Suryana dan juga Zimmerer. Kalau Zimmerer itu mengatakan bahwa ketika orang itu tidak punya kompetensi dalam manajerial, itu juga bisa menyebabkan kegagalan. Artinya apa? Kemampuan mengordinasi, kemampuan memanage, kemampuan membuat perencanaan, kemampuan mengkoordinasikan pekerjaan, kemampuan memimpin, memperhitungkan laba dan rugi. Itu juga salah satu indikator ketika itu tidak punya kemampuan di sana bisa menyebabkan kegagalan. Termasuk kurang pengalaman, tidak bisa mengelola keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi usaha tidak strategis. Kalau Suryana berpendapat bahwa produk yang cepat usang, kalah bersaing, kemudian memulai usaha di waktu yang tidak tepat, itu juga bagian dari faktor penyebab kegagalan. Paham ya? Oke. Apa saja keuntungan dan kerugian wirausaha? Jadi bos, bukan lagi sebagai pekerja. Mandiri, selalu berpikir inovatif dan kreativitas. Mampu mengelola keuangan, mampu bisa memanage keuangan. Nah, itu bagian dari keuntungan. Kerugiannya apa? Terlalu banyak waktu yang dikeluarkan, mengorbankan banyak waktu, mengorbankan banyak mengorbankan banyak tenaga, kemudian menjadi beban dalam kesehariannya. Karena mau tidak mau, hari ini saya bisa jual 100, besok berarti besok minimal lebih dari 100. Besok lagi gimana caranya bahan bakunya bisa dimanfaatkan dengan optimal. Sisa dari bahan baku yang gak kepake bisa jadi apa ya? Jangan semuanya jadi limbah. Nah, itu kan pasti difikirkan tiap hari, benar nggak? Benar nggak? Makanya kadang jadi wirausaha itu capek, pikirannya sepaneng, terus ketika laba yang dipikirin, oh jangan sampai saya laba banyak hari ini, pendapatan banyak hari ini, besok sudah nggak bisa pindah ke caranya saya bersaing dengan kompetitor. Oh, saya harus analisis kompetitor yang di sebelah sana tuh lagi in-innya di produk apa ya, produk mereka itu unggulannya apa ya, bisa nggak kita bersaing dengan produk unggulan di pesaing. Kalau kita nggak bisa bersaing, berarti customer saya banyak nih nanti yang lari ke mereka. Nah, itu bagian dari apa? Bagian dari berapa yang dikatakan sebenarnya bukan kerugian juga, tapi plus minusnya udah menjadi wirausaha. Semua beban keuangan, semua beban kerugian itu menjadi tanggung jawab dari siapa? Perusahaan atau dari pewirausahanya atau entrepreneurnya.
Nah, ada beberapa pemetaan peluang usaha berdasarkan distribusi, berdasarkan produksi, dan berdasarkan jasa komersial. Di mana kalau misalnya berdasarkan distribusi, contohnya adalah toko eceran, agen, pedagang besar. Mereka adalah memindahkan produk dari konsumen ke produsen ke konsumen, dan hasilnya adalah produk itu hanya didistribusikan ke siapa? Ke konsumen. Jadi saya bukan pembuatnya, saya ngambil produk itu dari produsen. Hanya sebatas distribusinya saja, hanya sebatas toko pengecer atau agennya saja. Tapi kalau usaha di bidang produksi dan manufaktur itu langsung, contohnya ya pabrik ngejualnya si A. Nah, itu saya yang punya pabrik, berarti saya bidang manufaktur. Kalau saya hanya sebagai distribusi, berarti saya di bidang distribusi. Kalau saya misalnya punya hotel, saya di bidang jasa komersial. Kalau saya punya karyawan penjahit, ya berarti saya sebagai jasa komersial. Paham ya beda-bedanya? Sumber-sumber potensial dalam proses melihat potensi peluang adalah ketika ide-ide potensial itu bisa diubah menjadi peluang bisnis yang real, maka wirausaha harus bisa melakukan evaluasi terhadap peluang yang ada di sekitarnya secara kontinus. Dalam proses penjaringan ide, proses screening, bagaimana mendapatkan ide yang baik, bagaimana membuat screening yang melakukan proses screening yang baik. Ya, ketika kita mampu menggali kemampuan, kelemahan, kemudian menggali peluang, potensial peluang, dan potensial ancaman yang harus dihadapi. Nah, hasilnya dari proses screening nanti, output yang dihasilkan produk dan juga jasa bisa diharapkan apa? Mempunyai nilai saing daya kompetitor terhadap pesaing yang ada. Contohnya gimana caranya sumber-sumber potensial peluang menciptakan produk yang baru dan berbeda. Sebagai wirausaha yang mau dikatakan sukses, mereka harus tahu bagaimana perilaku konsumen yang ada di pasar itu, kebutuhan konsumen sekarang ini, gaya atau gaya hidup dari konsumen atau cara pandang dari konsumen terhadap produk itu seperti apa. Moodnya mereka tuh lagi senang-senangnya apa sih? Lagi heboh-hebohnya apa sih? Bisa nggak kita berinovasi sesuai dengan apa yang lagi happening sekarang ini? Itu contohnya untuk apa? Untuk menciptakan produk yang baru dan membuat produk yang berbeda dengan kompetitor yang sudah ada. Kemudian apalagi? Melakukan proses permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Kemudian waktu penyerahan produk atau jasanya sesuai dengan permintaan dari konsumen. Ini bagian dari apa? Bagian dari wirausaha yang sukses harus bisa menciptakan produk dan jasa yang mempunyai nilai jual dan nilai kualitas, nilai kuantitas yang mumpuni untuk bisa diberikan ke konsumen. Secara implisit, apabila wirausaha berfokus pada segmen pasar, maka secara spesifik juga peluang itu akan sangat tergantung pada apa? Pada peluang segmentasi pasarnya. Sehingga kalian juga harus mampu menganalisa pasar yang ada dengan meliputi analisis demografi. Segmentasi pasar, belajar pemasaran kan? Dalam proses mendefinisikan segmentasi pasar dilihat dari demografi, geografi, dan psikografi. Untuk bisa memiliki adalah melihat keinginan dari konsumen atau melihat perilaku dari konsumen. Sehingga kita bisa keunggulan bersaing dan kevakuman pesaing yang bisa dijadikan sebagai peluang. Paham ya? Kok kalian nge-freeze ya videonya? Suara saya masuk kan? Apa patah-patah? Tes. Patah-patah, Agak sedikit patah-patah. Patah-patah. Untung suaranya yang patah-patah ya. Oke.
Tuh nge-freeze lagi nih. Sumber peluang dan potensial dapat digali dengan cara gimana? Menciptakan produk baru yang berbeda. Contohnya gimana sih? Sekarang saya mau nanya deh. Lanang, usaha apa yang mau dilakukan? Idenya apa, Lanang? Yang kemarin food spray, Bu. Kenapa? Yang semprotan buat kaki, Bu. Oh, itu mau dibuat beneran? Iya. Emang belum ada yang jual, Lanang? Udah ada sih, Bu. Tahu saya, tapi Tapi kenapa kamu ngambil itu kalau sudah ada yang jual? dulu tuh saya nemunya mahal gitu, Bu. Jadi saya mau mencoba bikin baru, tapi yang harganya lebih affordable gitu, Bu. Lebih manusia ya. Terus gimana caranya? Kalau itu bukan sesuatu yang baru, berarti kamu harus membuat yang berbeda dengan yang sudah ada. Apa bedanya dengan yang sudah ada? Diferensiasinya apa? Apa, Nang? Sebenarnya belum kepikiran banget sih, Bu, tapi mungkin variasi wangi-wangiannya tuh bakal beda gitu, Bu. Emang yang sudah ada seperti apa wangi-wangian yang sudah ada? Dulu paling cuma kayak yang biasa gitu, mint doang gitu loh, Bu. Oh, oke. Ya, nge-freeze lagi. Ya, nge-freeze lagi. Ya. Tes, nge-freeze lagi. Tes. Masuk nggak suara saya? Masuk, Bu. Masuk, tapi patah-patah. Suara. Yang penting leher saya nggak patah-patah deh. Apa yang berbeda apa, Lanang? Kamu oke. Itu sebenarnya juga berfungsi banget itu, apalagi kalau sudah anak-anak mahasiswa sekarang nanti offline, keluar masuk di lab, itu sangat berfungsi banget itu. Saya sebagai penghuni ruangan dekat lab itu sangat berfungsi. Tapi yang berbeda dengan produk yang sudah ada apa? Sehingga kamu bisa mengidentifikasi bahwa ini memang peluang yang potensial. Kalau produk yang dijualnya sama dengan produk yang sudah beredar, ya itu tidak akan menjadi potensial sekali. Yang hanya potensial hanya pangsa pasar baru kamu aja, yaitu adalah mahasiswa yang ada di kampus. Tapi kan mahasiswa di kampus kan beli spray itu bertahan dalam 1 bulan misalnya. Sedangkan kamu harus jualan tiap hari, berarti kamu nggak harus pangsa pasarnya cuma mahasiswa di kampus dong. Benar nggak? Sehingga kalau mahasiswa di kampus itu nggak tahu produk yang sudah beredar di luaran, mungkin akan tertarik beli di Lanang. Kalau Lanang tidak ada diferensiasi dengan produk yang ada di pasaran. Nah, kalau yang ini gimana? Kalau yang ini mau dijual keluar, bedanya apa dengan produk yang sudah ada? Apa, Nang? Apa, Nang? Hasilnya SWOT-nya gimana, Nang? Lanang sama siapa, Lanang? Sama Des, Bu. Tapi kemarin kita belum bikin analisis SWOT-nya, Bu. Kamu kemarin ngerjain apa? Orang Kemarin disuruh ngerjain pada ke kanan, ke kiri, mana yang alasan ngerjain nggak di Google Doc lah. Kalian itu diberi kesempatan untuk diskusi di situ. Iya, Bu, kemarin baru cari tahu cara bikinnya gitu loh, Bu. Apa? Baru cari tahu cara membuatnya. Oh, itu pakai apa komposisinya? Pakai air sama ada beberapa minyak-minyakan gitu sih, Bu. Airnya air biasa. Air, bentar Bu, saya lupa. Sama siapa sih, Lanang? Sama Desti, Bu. Desti, air apa, Des? Air sulingan Kalau gitu, Bu, air punyanya Nur apa, destilasi. Nur? Apa air apa? Air Air apa, destilasi, Bu. Hah? Air sulingan, Bu. Aduh. Jangan dibanting atuh. Air sulingan? Ya,
kayak air minum distilasi gitu, Bu. Jadi dia nggak ada mineralnya dan logamnya. Oh, oke. Nggak ada mineral dan logamnya. pH-nya ada nggak? pH-nya netral sih, Bu. Kayaknya pH netral itu pH berapa? 7, Bu. Hah? 7. Berarti yang kamu pakai pH 7. Jangan ketawa, ini serius loh. Ini ya bagian. Nah, kenapa saya tanya seperti ini? Ini bagian ketika kamu mengidentifikasi peluang. Idenya bagus, tapi harus diidentifikasi. Bisa nggak menembus pasar? Pasar yang sudah ada seperti apa? Itu harus bisa mengamati yang dimaksud dengan pintu peluang, mengamati, menganalisis produk dan prosesnya. Sehingga tadi ketika saya tanya ke Lanang, jadi besok pun kalau kalian presentasi, saya akan tanya sedetail itu. Karena saya berpikir bahwa kalian itu yang punya. Kalian nggak mengadopt dari siapa? Dari proposal yang sudah ada. Sehingga kalian benar-benar harus paham. Paham apa komposisinya, paham apa, paham detail terhadap prosesnya. Yaitu bagian dari apa? Bagian dari sumber peluang potensial itu dengan menggali, menganalisis produk dan prosesnya, menggali, menganalisis, memperhitungkan resikonya, mengamati pintu peluangnya, menciptakan produk yang baru, kalaupun tidak baru, punya kekhasan, punya keunikan, punya perbedaan dengan produk yang sudah ada. Nah, bagaimana caranya mengamati pintu peluang? Mengamati pintu peluang adalah dengan apa? Dengan membuat pertanyaan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, bagian dari SWOT. Kemudian bagaimana kemampuan teknik yang dimiliki dalam mengembangkan produk jika dibandingkan dengan kemampuan teknik yang kita miliki. Bagaimana membuat catatan prestasi pesaing dalam proses mencapai kesuksesan dalam proses mengembangkan produk misalnya. Nah, itu yang harus dilihat dalam proses mengamati pintu peluang. Nah, bisa kelihatan. Pertanyaan-pertanyaan dalam proses menganalisis pintu peluang adalah sejauh mana kemampuan yang kita punya dan kesediaan pesaing yang ada dalam proses mengembangkan produk kita, membuat produk baru atau membuat produk dari awal. Bagaimana keunggulan pasarnya? Apa yang dimiliki oleh pesaing? Ini masuk dalam analisis SWOT yang kalian lakukan. Dengan mempertanyakan apa lagi, sejauh mana kecepatan perusahaan, bagaimana kapabilitas sumber-sumber yang dimiliki, bagaimana perusahaan memiliki kekuatan yang cukup untuk menguasai serangan pesaing. Nah, itu bagian dari apa? Bagian dari mengamati pintu peluang. Di sisi lain, kita juga harus menganalisis produk dan proses secara mendalamnya tadi. Kalau saya tanya sama Lanang, gimana caranya? Air suling, Bu, air suling dengan pH berapa? Haruskah dengan komposisi pH? Kenapa harus pH-nya standar? Kalau pH-nya di atas itu, apakah ada efek samping yang ditimbulkan? Itu harus benar-benar paham. Prosesnya memasukkan cairan aromaterapi, mencampurkan ini dan yang lainnya untuk mengurangi resiko bakteri dan yang lainnya. Itu benar-benar harus paham sampai dalam proses perhitungan atau menaksir biaya awalnya dan memperhitungkan resiko yang dimungkinkan terjadi. Resiko teknik berhubungan dengan proses pengembangan produknya, mana yang cocok, mana yang tidak cocok, resiko finansial, resiko yang timbul sebagai akibat ketidakcukupan finansial, baik dalam proses tahap pengembangan maupun dalam tahap menciptakan atau mempertahankan produk yang ada. Paham ya? Nah, ada beberapa instrumen evaluasi menganalisis peluang. Coba ini kalian dibaca dulu, terus dibuat. Menurut Anda, jika usaha, mana yang paling mudah dilaksanakan dan mana yang paling Anda minati? Kemudian, buatlah sebuah kasus peluang usaha yang Anda minati dari pertanyaan di atas tadi. Deretan pertanyaan yang banyak tadi, dan lakukan analisisnya dengan memperhatikan minat, kemampuan teknis, dan permodalan, keuntungan, dan proses masa depan. Suara saya patah-patah lagi ya? Tes. Lancar, Bu. Ya, your internet connection in unstable. Tes. Masuk, Tes. Bu. Tes.
Iya, Masuk, tapi Bu. nge-freeze muka kalian. Patah-patah ya? Ya, suaranya enggak, mukanya ibu, Bu, yang nge-freeze. Iya, betul, Bu. Mukanya sedih banget. Oke. Masih ada sisa waktu, coba kalian buat ini, nanti di pertemuan yang akan datang saya akan main tunjuk untuk mencoba menganalisis apa yang sudah kalian buat, ya. Dan teman-teman yang lainnya mohon nanti dibantu untuk dikomentari, dibantu untuk disanggah jika proses analisisnya salah, ya. Sepakat? Sepakat? Oke? Sepakat, Bu. Sip. Ini materi ini sudah ada di e-learning. Kalian tidak perlu screenshot, kalian coba lihat di e-learning saja. Kalau sudah sepakat, silahkan sisa waktu dimanfaatkan dengan baik. Di pertemuan akan datang besok, kalian yang akan presentasi. Presentasinya harus pakai PPT, tanya jawab saja langsung, ya. Tapi itu harus disiapkan dengan baik dan benar supaya nanti ketika saya tanya kalian juga untuk menjelaskan dengan baik, ya. Oke, sip. Kalau sudah ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Aman? Bu, maaf izin bertanya. Tugas yang barusan ini tuh mengenai produk yang dibuat kemarin sama kelompok kita, apa beda lagi, Bu? Yang kalian buat aja. Jadi satu analisis ini 2 orang, Safira sama siapa? Tani ya, Bu? Ya, supaya nanti relate masuk analisisnya ke proposal kalian. Baik, terima kasih, Bu. Oke ya, sepakat ya? Terkait tadi prosesnya, kalau saya tanya Lanang, berarti saya juga tanya ke Desti. Ya, sip. Oke, kalau sudah, saya akhiri perkuliahan hari ini. Masih ada sisa waktu, silakan manfaatkan dengan baik untuk berkoordinasi dengan temannya, partnernya. Terima kasih atas proses pembelajarannya. Semoga yang apa kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya dan kalian. Mohon maaf kalau dalam proses pembelajaran masih banyak salah kata. Saya akhiri ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.